Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan 3 digit NIM TAI 041. Saya dari TKO Angkatan 2024 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial penggunaan assembly pada CAD-CAM materi CAD-CAM di SolidWorks. Yang pertama di sini sudah dipelajari ya dari awal itu adalah part yang dimana dari pertemuan awal. Yang kemudian eh, kita akan membahas tentang assembly. Nah, assembly ini itu secara gampangnya itu adalah menyatukan dari beberapa part yang sudah kita buat atau kita download dari internet gitu loh. Seperti contohnya di sini. Eh, nah, saya ulang. Jadi ketika awal akan memilih bagian part. Pertama kita akan browser dulu terlebih dahulu. Seperti contohnya di sini. Nah, dari sini akan muncul bangunan yang kita sudah pilih. Oke, nah selanjutnya jika ingin memasukkan lagi cukup insert komponen, kita browse, kemudian kita bisa pilih lagi di sini. Nah, untuk fitur yang ada di assembly ini tidak hanya jadi dari barang yang sudah jadi saja, kita bisa membuat dari awal. Contohnya seperti ini. Oke, saya akan membuatnya sembarang saja. Seperti ini. Kotak. Oke, sudah. Kemudian akan diekstrak bos sebanyak ya segini cukup segini cukup. Nah kemudian kita bisa memindahkan part dari sini menjadi part yang bisa diassembly oleh komponen lain, bisa diinsert di sini. Kita save terlebih dahulu. Nah kalau kita klik kiri maka kan jadi pada seperti ini. Nah jika sudah seperti ini teman-teman bisa menambahkan lagi part yang lain, contohnya seperti ini. Nah maka kan tergabung di sini. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gimana sih semisal ada bagian yang kosong tetapi akan saya isi seperti itu, seperti halaman mainan anak-anak. Nah, seperti biasa, kita memasukkan komponen terlebih dahulu. Di sini kita akan browser. Nah, semisal seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti mainan anak-anak dan yang pasti item pertama itu akan di fix oleh sistem. Yang kemudian telepon bisa browser kembali, misalkan bagian lanjut tambah lagi ke komponen yang selanjutnya itu bagian rectangle. Tidak bisa dibuka, ya apa-apa, kita akan membuka di bagian triangle. Kalau bisa dibuka, oke. Saya harap gambaran ini akan memfokuskan teman-teman ya. Kita akan cek saja di sini. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu materi mete itu akan menggabungkan dua bidang ataupun garis yang kita pilih dari kedua bidang. Contohnya seperti ini. Nah, maka tinggi dari kotak ini akan sama meskipun sudah kita ubah karena sudah kita fix di coordinates seperti itu. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa memilih misalkan titik sini dengan titik ini. Maka otomatis sebentar tengah bilangnya. Nah, teman-teman bisa memilih bagian titik. Jadi ada titik, ada garis, ada bidang. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman bisa tarik garis seperti itu. Maka bidang akan otomatis presisi dan terhubung dengan baik gitu. Seperti itu. Jadi seperti ini. Baik pula seperti bidang-bidang yang karena tidak bisa saya buka di sini. Seperti itu. Sama-sama. Bisa dimulai dari mana saja. Bisa dimulai dari titik terlebih dahulu ataupun dari permukaannya terlebih dahulu. Seperti itu. Asalkan yang kita pilih meta itu benar. Seperti itu teman-teman.
Oke, untuk penjelasan tambahan ya, jadi teman-teman meskipun ini sudah presisi ya, teman-teman bisa merubah. Oke, untuk tambahan dari penjelasan saya mengenai mengisi filling the gap antara dua bidang seperti ini yang kosong-kosong seperti ini, asalkan bidang yang kosong dengan bidang yang menjadi isi itu presisi gitu loh. Nah, tadi kalau sudah fix seperti ini, teman-teman tetap masih bisa merubah asalkan tidak terkunci dengan bidang yang lain gitu loh. Misalkan saya bisa mengubah seperti ini, tetapi teman-teman bisa mengunci supaya fix ya, supaya fix sampai seperti ini. Nah, teman-teman bisa memilih untuk bagian ini kembali, titik, sorry, saya pilih make, saya pilih titik ini dan sini. Maka ini otomatis akan mengunci setelah di checklist gitu. Tidak bisa diubah-ubah seperti tadi gitu. So, teman-teman perlu memperhatikan di sini bagian mate di sini ya, koordinasi sehingga mereka akan menyatu dengan baik. Tadi bisa diapa-apain seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ada bagian yang difix secara di fitur assembly ini sehingga tidak bisa diubah. Nah, gimana caranya menentukan uh, material atau bagian yang difix? Nah, dalam sistem pasti itu yang pertama, misalnya saya akan memilih ini, yang di sini. Oke, maka ini akan menjadi material yang fix, tidak dapat diubah-ubah bentuk. Seperti saya contohkan, tambahkan lagi browser. Oke, untuk di triangle ini. Perbedaannya di samping sini, di mana yang bagian kubus dia memiliki lambang F ya, atau fix, sehingga dia tidak dapat diubah-ubah. Sedangkan di triangle itu bisa diubah-ubah, bahkan dapat mempengaruhi ketinggian dari bidang ini, sehingga nih seperti ini. So, teman-teman perlu memerhatikan ya bagian yang akan difix dari memulai sendiri. Oke, saya lanjutkan untuk menjelaskan bagian ini kita bakal bermain dengan konsentrik yang agak berbeda. Seperti contohnya, saya akan browsing dulu di sini. Nah, di sini seperti ini, seperti biasa ya. Untuk bagian namanya base atau yang awal itu akan di fix. So, teman-teman di sini harus hati-hati dalam memilih satu bagian yang akan di assembly. Nah, kemudian kita akan menambahkan lagi part yaitu circle di sini. Oke, sudah seperti ini. Oke, nah teman-teman ya dalam memilih part seperti ini, teman-teman sebenarnya bisa untuk mengcopy dengan cara teman-teman memilih terlebih dahulu bidangnya. Teman-teman mencet Ctrl dulu, Ctrl, kemudian teman-teman klik bidangnya dan tarik, maka akan copy seperti ini. Gitu. So, teman-teman bisa mengcopy dengan mudah daripada menginsert komponen ini jika komponennya sama. Oke, nah seperti yang sudah saya jelaskan di awal, teman-teman bisa mengisi gap antara bidang dengan komponen lain seperti contohnya seperti ini saya akan contohkan. Nah, ya teman-teman jangan lupa untuk masuk ya ke komponen main. Di sini sudah saya klik untuk bagian atasnya sehingga nanti akan menjadi bidang seperti ini. Nah, karena sudah menjadi satu kesatuan antara permukaan ya, permukaan lingkaran dengan permukaan balok, maka hanya bisa diputar saja gitu. Nah, lalu bagaimana cara memfixnya gitu, supaya presisi, semisal kita akan mencetaknya gitu. So, teman-teman perlu memilih bagian ini dengan ini, tetapi diparalelkan gitu loh, paralelkan sehingga dia akan sejajar gitu loh. Oke, ini untuk fitur paralel kita pakai saja. Lalu kalau misalkan cuma mau teman-teman bagian back
bagian dalam saja. Nah, oke, teman-teman bisa mengubah bidang atau menggerakkan bidang itu ke atas ke bawah. Tidak seperti awal yang hanya bisa diputar saja. Ini karena sudah sekat tangan, jadi ataskan saja, gitu loh. Jadi eh, teman-teman perlu berhati-hati ya dalam pengerjaan seperti ini, karena jika memang salah step dari awal, teman-teman akan kehilangan sendiri. Gitu. Nah, oke, lanjut dengan penjelasannya. Misal kalau misalkan mau ditempel di sini aja, seperti apa gitu. Bisa, teman-teman bisa menempel kan bidang di sini. Oke, misalkan seperti ini. Kalau tertempel, hanya tertempel saja, tapi bisa diputar-putar. Tuh, terus nah, lalu bagaimana semisal saya akan menyetarakan tinggi balok dengan tinggi tabung ini? Teman-teman seperti biasa masuk mat, kemudian dipilih saja kedua surface atau permukaan garis juga nggak apa-apa yang bisa di condense lagi. So, teman-teman hanya bisa merubah ini maju, mundur, dan teman-teman bisa bahkan memutarnya di sini. Gitu. So, sehingga teman-teman bisa memasukkan lah bidang ataupun menempelkan bidang yang dibutuhkan teman-teman gitu loh. Nah, kita checklist dulu. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur lupa ataupun terlanjur memasang bidang seperti ini, ya teman-teman bisa menghapusnya di atau mencettingnya di mat. Kita akan menguatkan uh, segitiga sehingga teman-teman akan melihat nih garisnya kira-kira untuk koin dash itu koin dash yang mana, untuk paralel itu paralel yang mana, akan dijelaskan, akan terpampang ya di layar teman-teman di mana garisnya. Misalkan seperti ini, aku akan menghapuskan belok belok untuk paralel ya. Nah, maka ini akan bisa diputar kembali kalau, dan teman-teman bisa merubah settingannya di sini. Misalkan seperti ini. Sekarang melakukan dash seperti itu. So, ya teman-teman bisa merubah berbagai settingan di sini. Jika terlanjur, jika ada yang kurang, masih bisa di setting dengan baik gitu loh. Oke, kali ini aku bakalan menggunakan fitur ini derajat yang dimana teman-teman bisa milih seberapa miring antara dua bidang itu. Contoh, seperti biasa masukkan komponen terlebih dahulu, ke browser, pilih base, base-nya sudah pasti color. Yang kemudian saya akan memilih lagi untuk bagian wing, sayapnya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sini ya. Saya akan membuat suatu bangunan yang bisa di. Nah, yang pertama bebas ya, memilih map terlebih dahulu. Ini saya sudah memilih bagian garis atas, kemudian saya pertemukan dengan garis atas. Maka mereka akan menyatu seperti itu. Loh, loh, bagaimana? Kok ini nggak rata ya? Tenang aja, kita bisa menggunakan fitur meratakan di sini ya. Meratakan di sini. Oke, maka otomatis meratakan dengan sendiri. Nah, teman-teman bisa di sini merubah angle sesuka teman-teman di sini ya. Tapi seperti ini akan menjadi tidak akurat. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa menggunakan fitur yang namanya degree atau angle. Ya. Misalkan kita memilih dua bagian ini, kita pilih angle terlebih dahulu untuk bagian sini. Nah, teman-teman bisa memilih berapa derajat yang menjadi patokan dari bidang ini. Seperti ini. Ini akan menjadi ke atas, ini akan menjadi ke bawah. Jadi bisa di flip dimension ya teman-teman, tidak perlu memasukkan minus 90, plus 90. Teman-teman bisa di flip saja di sini seperti itu. Nah, 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 sekarang sudah seperti ini. Paling 120, 120. Bisa menjadi seperti ini. Oke, mungkin biar enak dipandang. Ya, cukup. Oke, sudah cukup.
Kemudian teman-teman bisa mengcopy ini secara cepat. Yang pertama teman-teman tekan CTRL terlebih dahulu, pilih bidangnya dan tarik. Maaf, kalau dari Mac, oke, teman-teman CTRL terlebih dahulu, pilih bidang dan tarik. So, sini teman-teman bisa mengcopy dengan cepat gitu lah. Kemudian kita akan contoh seperti ini. Saya akan menyatukan bidang terlebih dahulu. Tapi nggak presisi, tenang saja. Teman-teman bisa memilih lagi untuk bagian kita ini dulu checklist di bagian sini dengan sini. Seperti itu. Yang bisa seperti ini. Dan teman-teman bisa untuk memilih ya jarak bidang antar bidang. Misalkan seperti ini, garis dengan garis. Nah, di sini teman-teman bisa memilih distance atau jaraknya. Misalkan saya pilih 3 inci. 3 inci. 3 inci. Maka teman-teman akan memilih jarak yang lumayan gitu, tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa gitu. Jadi ya teman-teman perlu apa namanya, memastikan bahwa settingan sudah benar inci atau mm seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Oke, lanjut. Ini saya akan menjelaskan fitur lock ya. Uh, so di sini ya teman-teman perlu bebas bidangnya apa aja. Saya akan menggunakan bidang yang tadi. Sama seperti ini base. Seperti biasa base akan menjadi fix di sini. Lanjut, salah, volume, insert, browser, wings, oke, so, nah, kita bisa copy dengan cepat dengan cara CTRL tinggal ditarik. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan fitur lock ketika teman-teman ingin menjadikan dua bidang menjadi satu gerakan. Seperti yang kita akan lock. Oke, maka ketika setelah kita klik lock, dia akan kembali ke posisi semula sebelum kita lock. Jadi tidak sama dengan kita kalau misalnya kita coin dance, kita parallel, dia akan sama. So, teman-teman sebelum di lock, teman-teman itu harus memperhatikan apakah sudah rata, apakah sudah presisi atau belum. Karena ketika sudah di lock, ya teman-teman ini akan menjadi satu kesatuan gitu. So, ya perlu diperhatikan sama teman-teman. Nah, lalu gimana kalau misalkan kita akan menyatukan ini dengan base ya? Nah, base sendiri itu adalah bidang yang sudah fix dari awal, sehingga ketika teman-teman menyatukan dua bidang, ya, wings yang awalnya individual, kemudian teman-teman menjadikan satu, itu ya mereka sudah menjadi satu kesatuan di sini. Tetapi ketika teman-teman sudah menggabungkan wings dengan base, ya, maka tidak akan bisa di kemana-mana ini karena base-nya pun sudah apa namanya fix gitu loh. Seperti ini, base fix. Sorry, kita lock. Maka teman-teman tidak akan bisa menggerakkan base dengan wingsnya karena sudah fix posisinya seperti ini. So, teman-teman perlu memperhatikan sebelum dan sesudahnya ketika ingin melok sesuatu bidang bisa berguna untuk berbagai macam. Kali ini saya akan menggabungkan beberapa part ya. Part kecil untuk menjadi satu kesatuan setelah kita belajar ya dari berbagai bidang yang tadi. So, pertama kita akan membutuhkan base atau tumpuan di awal seperti ini. Nah, kenapa tumpuan awal? Karena ini benda yang tidak bergerak. So, bisa menjadi pertimbangan untuk sehingga bidang yang akan dirakit di sini tidak akan bergerak ke mana-mana. Lanjut, kita akan insert ke barang-barang selanjutnya seperti ini. Oke. Satu lagi. Kita akan langsung saja ya untuk beberapa bagian. Kita akan pilih
Oke, ini bisa di seperti ini. Nah, oke. So, yang pertama ya, teman-teman bisa menggabungkan ini dengan bagian yang dalam. Seperti ini. Nah, untuk meratakannya, teman-teman coba checklist, kemudian teman-teman bisa memilih ini dan bagian. Nah, secara otomatis dia akan rata dalam suatu bidang. Nah, yang selanjutnya, teman-teman bisa menggabungkan lagi untuk bagian di dalam sini dan sini. Oke, sudah seperti ini. Checklist. Oke, sudah masuk. Kemudian teman-teman bisa menentukan jarak sini dan sini. So, saya pilih jarak di bagian 0,3. 0,3. Oke, sudah cukup di tengah sehingga dia akan bisa diputar, tetapi tidak akan merubah jarak antara ini ya, jarak shaft atau kas tengah dengan bagian dinding di sini. Oke. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa melakukan yang namanya penggabungan titik ini, titik bagian dalam dari suatu bola ya, dengan titik yang sudah ditentukan seperti itu. So, teman-teman tinggal milih bagian sini ya dan bagian ini, maka dia akan rata. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ingin menyatukannya? Teman-teman tinggal pilih bagian dalam ya, dan bagian dalamnya dari lingkaran ini, maka otomatis akan software akan mengarahkan supaya tepat sasaran seperti itu. Oke, sudah seperti ini. Oke, nah karena di sini ada kesalahan ya, teman-teman bisa mengubah dari awal, bisa mengubah di matching. Nah, untuk distance bisa kita delete terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian kita akan mengubah ini konsentrik ya antara bidang ini, sehingga akan bisa ditarik kembali seperti itu. So, yang benarnya adalah kita bisa mengubahnya di sini di lubang yang kedua. Kita akan memilih map, sorry, pilih bagian ini, kemudian di bagian dalam dan dalam, maka akan jadi satu kesatuan seperti itu. Ini bisa mengubah tidak bisa geser. Nah, untuk tidak bisa digeser kembali, teman-teman hanya perlu menggunakan klik di sini dengan mengklik ini yang kayak gerbang atau distance namanya, dan teman-teman bisa menginput semisal 0,3 di sini. Nah, maka bidang ini itu akan terlock dengan sendirinya, tetapi tidak bisa kita ubah seperti itu. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa menggunakan make kembali untuk menyatukan bidang ini. Oke, sudah. Kemudian untuk meratakannya, teman-teman bisa memilih ini, sehingga akan menjadi rata kembali seperti itu. Nah, di sini ya teman-teman bisa menyatukannya kembali dengan bagian yang di sini. Oke, nah merata ya, teman-teman bisa mengubahnya di geser seperti geser. Oke, sehingga akan menjadi bentuk seperti ini. So, teman-teman ya, dalam mengubah seperti ini, teman-teman perlu lock kembali untuk bagian sini dengan bagian sini. Nah, untuk jaraknya ya, untuk jarak mungkin segini cukup cukup sih menurut saya.
kami bentukannya inci, oke nggak apa-apa. Nah kemudian teman-teman bisa mengatur ya, ini kan agak lurus gitu ya, 90 derajat, teman-teman bisa mengubahnya menjadi derajat yang teman-teman inginkan. Semisal saya ingin mengubahnya menjadi 90. Nah, maka teman-teman akan melihat garis itu 90. Tetapi kalau terbalik separuhnya itu nggak apa-apa. Teman-teman cukup checklist. Nah, maka bidang akan software akan mengatur uh, arah derajat dari dua bidang yang kita pilih. Karena yang kita pilih itu di sini dan di sini seperti itu. Beda-beda. Sudah saya buatkan, sudah saya masukkan komponen ini. Satu lagi, SQ block. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, lalu bagaimana supaya ini akan menjadi satu bangunan ini ya, balok. Nah, caranya teman-teman untuk membalikan kalau seperti ini kan kita nggak bisa dibalikin ya. Karena membalik suatu bidang cukup perlu move komponen, maka uh, rotate ya. Kita akan merotate seperti ini. So, ini akan menjadi gambaran yang cukup gampang ya untuk diterapkan nanti. Seperti ini dan seperti ini aja sudah cukup. Nah, untuk menjadikan suatu balok, maka akan saya membuat jangan lupa main, kemudian pilih dua bidang seperti ini. Oke, checklist, kemudian teman-teman tinggal memilih seperti ini. Tuh. Oke, sudah rata. Nah, kemudian satunya lagi bagian ini dengan sorry, ini dengan yang bawah, maka mereka akan menyatu menjadi satu kesatuan seperti ini. Oke, kali ini saya akan merangkai bidang untuk jadi satu rangkaian gitu. So, yang pertama, kita mulai dari invoice-nya terlebih dahulu. Karena bidang yang ini itu adalah bidang yang fix, ya, tidak bisa diubah letaknya. Jadi ya seperti biasa untuk menambahkan komponen ada di sini cek komponen untuk memasukkan seperti biasa. Kali ini kita menggunakan math. Ya. Karena di sini aku butuh tricky. Agak tricky kalau untuk di sini. Kamu math bawah. Oke. Kemudian bagian atas ini yang bagian bawah. Nah, oke. Karena ini nggak sejajar ya, saya bisa merubahnya dengan di condense seperti itu. Untuk bagian atas sama bawah. Oke. Dan jangan lupa untuk di lock kembali supaya presisi. Nah, untuk bagian tabung kita seperti biasanya memilih bagian shell atau bagian luarnya sebagai pengucil. Oke, oke, checklist bagian. Nah, karena di sini itu belum rata ya, jadi kita belum meratakannya. Cukup klik bidang dengan bidang, maka akan rata. Bidang, bidang, rata. Bidang dengan garis nggak apa-apa, maka akan rata. Bidang, maka akan rata. Oke, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Sudah jadi bidang jadi sangat cepat jika kita sudah mengetahui trik atau cara dalam memateri software. Oke, dilanjut ya dengan assembly bagian terakhir yaitu kita akan merakit ini. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah dengan insert komponen. Komponen ini, kemudian kita copy ya. Itu dengan cek control
kemudian di drag keluar, kontrol dan drag keluar. Nah, kebetulan untuk bagian scope ini adalah bagian yang fix. So, kita harus membuat bagian-bagian lain ini menjadi uh, satu hal yang mengikuti bagian fixnya ya, seperti itu. Nah, yang pertama kita melakukan ya mate terlebih dahulu. Terlebih dahulu untuk bagian ini dengan ini. Oke, udah. Kemudian bagian ini dengan ini. Oke. Nah, jika sudah, akan terjadi yang namanya gap atau dia tidak memiliki fiksitas di sini seperti ini, betul. So, untuk jadi fix ya sampai ke bawah kita harus melakukan match lagi di sini dengan yang sini. Oke, maka dia akan terisi jaraknya seperti itu. Checklist, kemudian hal yang sama di sini dengan yang di sini. Oke, sudah fix, sudah sempurna. Nah, maka lanjut ke bagian sini dengan sini. Oke, kemudian sini dengan sini. Oke, lagi karena bagian sini belum rata seperti ini. Oke, nah kalau yang bagian bawah ini dia cukup di sini saja. Oke, sebelahnya. Oke, nah karena di sini ada gap ya, kurang rapi, kurang bagus, dan sebagaimana mestinya dia harus tercang dengan sempurna. Coba di bawah dan bagian atasnya, maka akan terisi gapnya seperti itu. Bagian bawah dan bagian atasnya. Oke, sudah bagus. Oke, ini bagian terakhir. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.